Saya kali ini akan membuat konten kreator tentang berjudul Daur Sulfur. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke video. Let's go. You don't have to be alone again, could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhika Arkanoval dari kelas 10 MIPA. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan daur sulfur. Oke, erupsi gunung berapi, kendaraan bermotor, dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas sulfur ke atas melalui udara seperti SO2, SO3, H2S, dan dimaltul sulfida atau dipanggil bisa juga CH3, SCH3. Gas-gas yang mengandung sulfur di atmosfer bereaksi dengan awan dan turun bersamaan dengan hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut dengan hujan asap. Hujan asap mempunyai atau memiliki pH rendah yang di bawah 5,7. Hujan asam itu sendiri bersifat korosif pada bangunan dan logam. Kandungan sulfat itu sendiri pada hujan asap dapat mengancam kehidupan organisme atau makhluk hidup. Banyak organisme terutama tumbuhan yang mati karena hujan asam tersebut. Karena tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah dan menggunakannya mosintesa protein, dan sementara itu hewan mendapatkan kebutuhan sulfat organik dengan memakan tumbuhan melalui rantai makanan, seperti tumbuhan dimakan kelinci, kemudian kelinci itu dimakan serigala atau binatang buas. Ingat ya, binatang itu organik dan tumbuhan itu anorganik, jangan sampai lupa ya. Oke, fokus, lanjut lagi. Baik hewan maupun tumbuhan dan bangkainya akan diurai dekompose dan bakterinya. Sisa bangkainya maupun hewan atau tumbuhan yang mati beraerob akan terurai membentuk sifat anorganik lagi seperti kembali. Bila proses penguraiannya terjadi secara anaerob, maka akan terbentuk senyawa sulfida yang membusuk dan juga beracun berbahaya. Senyawa busuk ini juga dihasilkan secara anaerob dari reduksi sulfat bakteri sulfur. Contoh bakterinya adalah Subbolus sp yang biasanya hidup di mata air belerang, dan ada juga bakteri yang merebutkan kesuburan tanah karena mengubah sulfat menjadi asam sulfida sampai menjadi belerang. Proses ini dikenal sebagai desulfurikasi. Contohnya adalah ada bakterinya Spirillum desulfuricat. Jadi itu ada contohnya, ada dua. Contohnya Spirillum desulfuricat dan contohnya satu lagi Subbolus sp. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Bangkai makhluk hidup yang tertimbul berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadinya bahan bakar fosil itu digunakan lagi. Sulfat yang larut di perairan bisa juga naik ke atmosfer, tapi naiknya itu bisa terjadinya pada penguapan saja. Dan juga daun sulfur terkait erat dengan daur hidrologi. Oke, sekian itu saja pengetahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.